Halo teman-teman, selamat datang kembali. Kalau kalian lagi siap-siap buat ngadepin uji kompetensi nurse alias UKOM, wah, kalian ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal bedah kasus spesial yang emang dirancang buat nguji seberapa cepet insting klinis kalian jalan. Fokus kita kali ini ke perawatan jiwa. Kita bakal main sesi rapid fire alias tanya jawab cepat. Kita bakal bedah tuntas salah satu tipe soal yang paling sering bikin peserta ujian terkecoh, yaitu nentuin evaluasi formatif yang tepat cuma dari data di vignette. Udah siap? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita lari maraton ngerjain kasus, kita samain dulu ya aturan mainnya. Gampang banget, tapi butuh ketelitian tinggi. Jadi, di tiap kasus, saya bakal kasih lihat data subjektif dan objektif pasien lengkap sama intervensi yang udah dilakukan perawat. Terus tugas kalian apa? Kalian harus nebak secepat mungkin apa sih evaluasi formatif atau respons pasien yang kita harapin dari tindakan itu. Ingat ya kuncinya, evaluasi itu wajib mutlak harus ngejawab data utama yang muncul di vignette. Gimana, siap? Mari kita tes kecepatan analisa kalian. Langsung aja, kasus pertama. Bayangin ada pasien perempuan umurnya 20 tahun. Dia kelihatan murung, marah, ngomong sendiri, dan bilang gini, "Saya tuh nggak lulus pramugari karena saya pendek, saya malu banget." Nah, perawatnya masuk dan ngasih intervensi buat melatih kemampuan positif yang masih dia punya. Pertanyaannya, apa nih indikator evaluasi formatif dari tindakan itu? Coba pikirin. 3, 2, 1. Yak, ini dia jawabannya. Coba deh kalian perhatiin kontrasnya. Awalnya, pasien merasa malu, gagal, dan murung kan? Ini tanda klasik banget dari harga diri rendah. Jadi, evaluasi formatif yang benar-benar kita harapin adalah pasien perlahan mampu mendemonstrasikan kemampuan positifnya sampai akhirnya harga diri dia meningkat. Poin krusialnya di sini, intervensi melatih kemampuan positif itu baik cuma dinilai dari apakah dia sekedar ngelakuinnya, tapi dari apakah tindakan itu sukses ngubah perasaan nggak mampu jadi saya mampu. Logis banget kan? Jaga fokusnya ya. Kita lanjut. Di kasus kedua ini, ada pasien laki-laki umur 41 tahun. Dia sering banget melamun, ngomong sendiri, dan ngeluh dengar suara-suara yang ngehina dan memarahi dia. Jelas aja pasiennya jadi kesel dan marah. Terus, perawat ngasih intervensi buat ngelatih cara ngontrol halusinasi. Kira-kira respons pasien kayak apa yang bikin kita bisa bilang kalau evaluasi kita berhasil? Jawabannya, halusinasi terkontrol. Ini dibuktiin dari kemampuan pasien buat mempraktikkan teknik menghardik suara-suara itu dengan sukses. Kasus ini ngasih gambaran keren banget soal gimana gejala subjektif, yaitu dengar suara hinaan, harus langsung di-counter sama respons objektif pasien, yaitu tindakan menghardik. Jadi, pas suara itu muncul lagi, pasien udah tahu persis gimana cara ngusirnya. Mantap kan? Lanjut, kita tambah kecepatannya. Kasus ketiga, laki-laki 40 tahun. Pasien ini mondar-mandir terus, tatapan matanya tajam banget, mukanya merah, intonasi suaranya tinggi, dan dia mulai ngancam orang-orang di sekitarnya. Perawat udah interaksi nih, ngejelasin dan ngelatih manajemen perilaku kekerasan. Nah, dari tanda-tanda fisik yang kayak bom waktu ini, apa kriteria evaluasi kita? Coba lihat perubahan yang kita targetin di sini. Dari ketegangan fisik yang ekstrim kayak muka merah dan mondar-mandir tadi, kita pengen lihat marahnya terkontrol. Buktinya apa? Pasien mampu mendemonstrasikan teknik relaksasi fisik, misalnya tarik napas dalam. Kita benar-benar mau lihat pergeseran nyata dari energi yang destruktif banget, jadi energi yang bisa dikendaliin secara fisik. Oke, sekarang kita ganti suasana dikit ke kondisi gawat darurat psikiatri. Kasus keempat, perempuan 20 tahun. Dia masuk IGD gara-gara baru aja nyayat pergelangan tangan kirinya. Pemicunya traumatis banget, tunangannya ninggalin dia buat nikah sama sahabatnya sendiri. Pasien kelihatan murung dan diam aja. Intervensi keperawatan utama di fase akut ini jelas ngejauhin semua benda berbahaya. Pertanyaannya, apa evaluasi formatif absolut dari tindakan ini? Betul banget, evaluasinya simple tapi vital, yaitu pasien aman secara fisik dan gak ada cedera fisik tambahan yang terjadi. Buat kasus resiko bunuh diri di fase akut, apalagi kalau udah ada bukti nyata kayak luka sayatan, evaluasi utama kita bukan soal apakah pasien bisa senyum atau ngobrol, tapi murni soal keamanan nyawanya. Ini benar-benar golden rule mutlak di keselamatan pasien jiwa. Jangan sampai lupa ya. Kita masuk ke tantangan kelima. Ada laki-laki, 21 tahun. Pasien ini punya tatapan tajam, tapi benar-benar nyuekin lingkungan sekitarnya. Dia narik diri dan sama sekali nggak ngerespon orang lain. Ya, diagnosanya jelas mengarah ke isolasi sosial.
Perawat mulai merencanakan dan ngelakuin intervensi latihan sosialisasi secara bertahap. Coba tebak, apa indikator keberhasilannya? Dan jawabannya adalah pasien mampu berinteraksi atau seenggaknya dia dengan sukarela mulai ngobrol sama perawat atau pasien lain. Kenapa ini penting banget? Soalnya data awal nunjukin dia isolasi total, benar-benar nalik diri. Jadi, langkah sekecil apapun di mana pasien mau mecah keheningan dan merespon komunikasi, itu udah jadi evaluasi formatif yang nunjukin kalau intervensi kita udah ada di jalur yang benar. Lanjut, kasus ke-6. Laki-laki umurnya 35 tahun. Klien ini suka menyendiri dan punya perilaku ritualistik. Yang paling mencolok, dia dengan sangat yakin ngaku kalau dia itu nabi utusan Tuhan yang turun buat nyelamatin umat manusia. Perawat ngasih respons pakai intervensi orientasi realita. Nah, apa nih target evaluasi yang harus dicapai buat pasien ini? Ngadepin waham kebesaran yang sekuat ini, evaluasi kita menuntut pasien buat kembali berorientasi pada realita. Dan wahamnya terkontrol. Maksudnya gini, evaluasi formatif itu kecapai kalau pasien mulai bisa ngenalin kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Dan mulai ngurangin omongan soal statusnya sebagai nabi. Intinya, kita mau pasien pelan-pelan mulai napak bumi lagi. Kalian hebat banget sejauh ini. Yuk, terusin ke kasus ke-7. Ada perempuan 32 tahun dirawat karena sering ngancam tetangga dan ngerusak barang-barang di rumahnya. Wajahnya tegang, bicaranya kasar banget. Setelah ngontrol fisiknya, perawat ngelatih intervensi cara ngungkapin marah secara verbal. Gimana cara kita nilai kalau pasien ini udah lulus tahap ini? Fokus evaluasinya ada di substitusi perilaku. Pasien harus mampu mengekspresikan marahnya secara verbal dengan asertif dan tepat, tanpa perlu ngerusak barang lagi. Ingat data awalnya? Ngerusak barang dan ngomong kasar. Jadi, evaluasinya wajib ngebuktiin kalau energi marahnya sekarang udah disalurin lewat kata-kata yang terkendali, bukan lewat aksi anarkis. Masuk kasus ke-8. Pasien perempuan umur 50 tahun. Klien bilang kalau dirinya tuh sama sekali nggak berguna, nggak bisa ngapa-ngapain sendiri, buat kegiatan sehari-hari, dan selalu butuh bantuan. Dia kelihatan sedih terus. Perawat ngelatih dia buat bikin daftar aspek positif dan kemampuan yang masih dia punya. Kira-kira bentuk evaluasi di lapangannya kayak gimana? Gini, pasien kan awalnya ngerasa bener-bener nggak berdaya. Nah, evaluasi dibilang sukses kalau pasien berhasil milih satu kemampuan dari daftar yang dia bikin tadi, mau ngedemonstrasiinnya dan pelan-pelan mulai menghargai aspek positif yang dia pilih itu. Transformasi dari rasa saya nggak berguna jadi, oh ternyata saya masih bisa ngelakuin ini sekecil apapun itu, adalah inti sesungguhnya dari pemulihan harga diri rendah. Kasus ke-9. Nah, ini situasinya lumayan berat. Perempuan 32 tahun, dia ngunci diri di kamar sebulan penuh. Afeknya datar banget dan dia nolak mentah-mentah semua ajakan aktivitas. Langkah awal perawat adalah ngebangun hubungan saling percaya dan mulai interaksi yang pelan-pelan banget. Kondisinya sangat tertutup ya. Jadi apa kriteria evaluasi awal yang paling realistis? Buat kasus berat kayak gini, evaluasi sukses itu bukan berarti pasien tiba-tiba ketawa ketiwi ya. Evaluasi formatif pertamanya tuh sesimpel pasien mau menatap mata perawat dan nunjukin kemauan dasar buat berinteraksi, biarpun cuma sebentar banget. Mengingat dia udah ngurung diri sebulan, bikin kontak mata itu udah jadi terobosan evaluasi yang luar biasa penting. Sebelum kita bisa masuk ke latihan komunikasi yang lebih jauh. Kasus ke-10. Ini kasus darurat terakhir kita sebelum masuk ke pertanyaan bonus. Laki-laki, 25 tahun, keluarga lapor kalau klien nyaris aja loncat dari lantai 2 kamarnya. Dan sekarang, dia terus-terusan bilang pengen ngakhirin hidupnya. Perawat gerak cepat buat memotivasi dan ngamanin lingkungan pasien. Apa evaluasi utama yang harus terus kita pantau? Evaluasinya ngerucut ke dua hal yang krusial banget. Pertama, pasien secara subjektif ngerasa aman di lingkungannya. Dan kedua, secara objektif dia bisa ngeluarin perasaannya yang berat itu tanpa ada niatan buat nyakitin diri sendiri lagi. Ngamanin lingkungan itu tujuannya buat nyiptain ruang aman, supaya pasien bisa bertahan ngelewatin krisis akutnya ini. Nah, kalian udah ngeliat sendiri kan polanya? Gimana cara ngehubungin data yang berceceran jadi sebuah evaluasi yang tajam? Sekarang, waktunya tantangan benaran. Kasus bonus ke-11. Laki-laki 19 tahun dibawa ke IGD rumah sakit jiwa karena mukul ibunya di rumah gara-gara nggak dibeliin laptop. Dia ngerasa terhina karena keluarganya miskin. Emosinya labil banget, bicaranya kotor dan suka ngancam. Kalau intervensinya adalah ngajarin manajemen marah, baik itu fisik, obat, verbal, atau spiritual, menurut kalian, apa rumusan evaluasi formatif yang paling pas dan komprehensif buat data-data agresif ini?
Eits, saya nggak bakal ngasih jawabannya sekarang. Dari 10 kasus yang baru aja kita bedah bareng-bareng tadi, saya nantang kalian buat mikir kritis. Coba rumusin kalimat evaluasi formatif terbaik versi kalian buat kasus bonus ini, dan langsung aja ketik di kolom komentar di bawah. Yuk kita diskusiin jawaban siapa yang paling tajam dan tepat sasaran secara klinis. Luar biasa banget kalian hari ini. Ingat ya, kecepatan dan ketepatan itu kuncinya nanti pas ujian kompetensi. Sebelum kita tutup sesi belajar kita, saya pengen ngingetin satu hal yang penting banget. Kayak pepatah bilang, kalau kamu nggak sanggup nahan lelahnya belajar, ya kamu harus siap nahan perihnya kebodohan. Masa depan cerah, gelar nurse yang kalian kejar itu mutlak punya mereka yang hari ini rela berjuang habis-habisan. Tetap jaga semangatnya, terus latihan bedah kasus, dan siap-siap jadi perawat profesional yang hebat. Sampai ketemu di materi selanjutnya, dan salam sehat selalu!